Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Profesor Suherman selaku dosen mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Distaria Puja Pratista dengan NIM 210301222120015. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi bab 7, yaitu perencanaan strategi kewirausahaan berdasarkan buku 1 Introduce to Entrepreneurship. Pada slide ini terdapat 4 cakupan utama, yaitu pengantar strategi, metode pengembangan strategi, pilihan strategis bagi startup, strategi pemasaran. Keempat bagian ini membentuk alur logis bagaimana sebuah perusahaan, terutama startup, membangun strategi dari tahap perencanaan hingga implementasi pemasaran. Slide ini menjelaskan definisi dasar strategi kewirausahaan, yaitu program tindakan jangka panjang yang bertujuan mencapai sasaran bisnis. Tanpa strategi, perusahaan diibaratkan kapal tanpa kemudi yang kehilangan arah. Ada 5 peran utama strategi, yaitu menentukan menentukan arah ventura dan tujuan spesifik, menarik sumber daya eksternal, mitra, pelanggan, dan karyawan, menjadi dasar penyusunan kebijakan manajemen, membentuk pola pikir operasional yang menyeluruh, meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, strategi bukan sekedar rencana, tapi fondasi dari keberlanjutan usaha. Selanjutnya, proses perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama yaitu analisis komprehensif, meliputi evaluasi lingkungan internal dan eksternal, kondisi industri, serta kinerja perusahaan. Yang kedua, pembuatan rencana strategis. Setelah kondisi dipahami, perusahaan menyusun prioritas, menetapkan tujuan, serta merumuskan rencana aksi yang terukur. Yang ketiga yaitu peninjauan dan penilaian rencana, termasuk analisis peluang, kondisi keuangan, dan persiapan operasional. Proses ini memastikan strategi yang dirancang tidak hanya ideal, tapi juga realistis dan terukur. Selanjutnya, metode analisis Jing Jiao Suosuan. Metode ini berasal dari strategi militer Sun Ji yang digunakan sebagai pendekatan sistematis dalam merancang strategi bisnis. Terdiri dari 3 komponen, yaitu 5 faktor konstan, 7 pertimbangan, dan penentuan kebenaran strategis. Esensinya adalah melihat realitas kompetitif secara mendalam dan jernih, sehingga keputusan strategis tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi analisis menyeluruh. Selanjutnya, 5 faktor konstan Jing Wuxi. Kelima faktor ini mempengaruhi keberhasilan strategi. Yang pertama yaitu hukum moral, prinsip dan filosofi yang memandu arah usaha. Yang kedua, langit, momentum atau waktu pasar yang tepat. Yang ketiga, bumi, lingkungan eksternal dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, komandan, kualitas kepemimpinan dan kapabilitas tim inti. Dan yang kelima yaitu disiplin, sistem manajemen, dan struktur organisasi. Kelima faktor ini menjadi kerangka dalam menilai kesiapan dan kekuatan perusahaan sebelum strategi dijalankan. Selanjutnya, kerangka analisis SWOT. SWOT merupakan metode modern yang lebih familiar dalam dunia bisnis. Strength yaitu kekuatan internal perusahaan, weakness yaitu kelemahan internal yang perlu diperbaiki, opportunities yaitu peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan, threat yaitu ancaman eksternal seperti ekonomi, politik, dan kompetisi. Analisis SWOT membantu perusahaan mengetahui posisi kompetitif sehingga strategi yang dipilih relevan dengan kondisi pasar. Selanjutnya, prosedur pembuatan strategi kewirausahaan. Terdapat 5 langkah utama dalam membangun strategi kewirausahaan. Yang pertama yaitu analisis kondisi internal dan eksternal melalui SWOT. Yang kedua, penetapan tujuan strategis yang terukur. Yang ketiga, penentuan prioritas dan misi perusahaan. Yang keempat, penyusunan rencana aksi operasional.
termasuk pembagian tugas dan alokasi sumber daya. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan kontrol untuk memastikan efektivitas strategi. Prosedur ini memastikan strategi benar-benar dapat diimplementasikan, bukan hanya berupa dokumen perencanaan. Selanjutnya, pemilihan strategi startup. Sebuah startup biasanya memiliki sumber daya terbatas sehingga membutuhkan strategi yang fokus. Terdapat 4 strategi umum, yaitu strategi imitasi, yaitu mengadaptasi model bisnis yang telah sukses. Yang kedua, strategi diferensiasi, menawarkan keunikan dibanding pesaing. Strategi pemfokusan, menguasai satu segmen pasar tertentu. Dan yang terakhir yaitu strategi biaya rendah, menekan biaya produksi dan operasional untuk memberikan harga kompetitif. Selanjutnya, jenis strategi imitasi. Ada dua bentuk utama strategi imitasi, yaitu imitasi reaktif. Perusahaan hanya meniru produk atau layanan yang sudah ada. Risikonya kecil dan tetapi daya saingnya terbatas. Sedangkan yang satunya yaitu imitasi kreatif. Perusahaan memperbaiki kelemahan produk yang ada atau memberikan inovasi tambahan. Strategi ini lebih kompetitif dan cocok untuk sektor teknologi. Selanjutnya, strategi penempatan afiliasi. Strategi ini memanfaatkan reputasi pihak lain untuk meningkatkan kredibilitas startup. Contohnya, bersedia menjadi yang kedua, menjadi alternatif kuat dari pemimpin besar, pemimpin pasar. Asosiasi nama besar misalnya menyandingkan produk dengan merek ternama. Strategi grup senior memanfaatkan reputasi kelompok merek elit untuk menarik konsumen. Selanjutnya yaitu kerangka strategi diferensial. Diferensiasi tidak hanya tentang tampil beda, tetapi menciptakan nilai unik. Bentuknya dapat berupa desain produk yang estetis dan fungsional, pelayanan pelanggan yang unggul, dan saluran distribusi yang inovatif. Strategi ini efektif untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu jenis strategi pemfokusan. Strategi pemfokusan dapat berupa strategi keahlian, yaitu fokus pada teknologi atau kompetisi inti tertentu, kepemimpinan biaya fokus pada teknologi atau kompetensi inti tertentu, dan segmentasi pasar, menargetkan segmen kecil yang belum banyak pesaing. Strategi ini membantu startup memaksimalkan sumber daya terbatas. Selanjutnya, implementasi strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah dijalankan melalui 3 langkah utama, yaitu membangun kapasitas produksi yang efisien dan dapat diskalakan, mengurangi biaya satuan melalui efisiensi proses, mengambil pangsa pasar melalui harga kompetitif, dan perluasan jangkauan. Strategi ini efektif pada industri yang sensitif terhadap harga. Dan selanjutnya yaitu strategi pemasaran utama. Setelah strategi kewirausahaan disusun, perusahaan perlu mengeksekusinya melalui strategi pemasaran. Langkah-langkahnya yaitu meliputi riset pasar untuk memahami landscape persaingan, analisis konsumen untuk menentukan target audiens, perencanaan strategis 4P, produk, harga, distribusi, dan promosi. Strategi pemasaran yang kuat akan membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategi kewirausahaan merupakan fondasi utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan, khususnya bagi startup. Dengan strategi yang sistematis, perusahaan dapat memaksimalkan peluang, meminimalkan risiko, dan meningkatkan daya saing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Prof. Suwirman dan teman-teman semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.